Halo semuanya, pada video ini saya akan menjelaskan dua buah program Java yang berkaitan dengan algoritma pencarian pada struktur data tree, yaitu yang pertama program dfs_research.java yang menggunakan algoritma depth first search, yang kedua program bfs_research.java yang menggunakan algoritma breadth first search. Kedua program ini bekerja pada struktur tree yang sama dan digunakan untuk mencari nilai tertentu di dalam node tree tersebut. Dalam video ini pertama saya akan menjelaskan kode DFS, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan kode BFS. Pada bagian pertama saya akan menjelaskan kode DFS Research. Pada struktur awal kelas dan variabel, yaitu di baris 5 sampai 14, program dimulai dengan mendeklarasikan variabel penting, yaitu values yang menyimpan nilai di setiap node, misalnya 10, 5, 12, dan seterusnya. Kemudian ada ADJ yang merupakan adjacency list, menyimpan daftar node yang terhubung. Lalu ada visited, yang digunakan untuk menandai node yang sudah dikunjungi agar tidak diakses dua kali. Kemudian ada variabel parent yang digunakan untuk menyimpan asal setiap node ketika melakukan pencarian untuk membentuk path nanti. Kemudian kita masuk ke konstruktor yang terbentuk dalam kode di baris 15 sampai 26. Pada konstruktor, program menyimpan nilai-nilai node, membuat adjacency list kosong, kemudian membuat array visited dan parent juga diinisialisasi dengan parent seluruhnya di set nilai -1 dan parent juga tidak diinisialisasi dengan nilai tapi dibuat yang baru. Selanjutnya kita masuk ke fungsi ya, atau kita masuk ke struktur pohon dengan fungsi addEdge yang terdiri dari baris ke-28 sampai 32. Metode ini digunakan untuk menambah edge. Di sini ada dua kode, edge.getU.addV dan edge.getV.addU. Karena grep yang digunakan adalah undirected tree, maka hubungan dua arah wajib dibuat. Selanjutnya kita masuk ke metode DFS search yang merupakan titik masuk DFS yang kodenya ada pada baris ke-34 sampai 52. Pada bagian ini revisited dan parent di reset ulang. Kemudian program mencetak bahwa DFS dimulai dari node tertentu. Lalu pemanggilan DFS rekursif dilakukan melalui boolean found equal DFS rec start node target value. Jika DFS menemukan target, maka program menampilkan node tempat target ditemukan serta path menuju node tersebut. Jika tidak ditemukan, else, maka program akan mencetak pesan bahwa nilai tidak ditemukan. Selanjutnya kita masuk ke DFS rec. DFS rec yaitu ini. Pada baris 54 sampai 74. Ini merupakan bagian inti dari algoritma DFS dan bagian yang paling penting dalam program. Bagaimana DFS bekerja? 1. Tandai node saat ini sebagai visited. Yaitu dengan visited u equal true, kemudian cetak informasi kunjungan node. Ini kodenya. Jika nilai node sama dengan target,
hentikan pencarian. Kita kembali return. If values user-set value, kita return true. Kemudian kita lakukan rekursi ke tetangga. Untuk setiap tetangga node u, ini for integer vhg.getU, jika belum visited, jika if not visited, tetapkan parent-nya, parent of v equal u. Kemudian cetak turun dari u ke anak atau v. Rekursi DFS untuk node tetangga. Jika DFS rec, jika rekursi menemukan target if DFS rec, maka propagate value. Jika tidak, maka tampilkan pesan kembali ke u dari v. Jika semua tetangga sudah dicoba dan tidak ketemu, kita return false. Inti dari DFS dalam kalimat singkat sebagai berikut, yaitu DFS menyelam sedalam mungkin ke satu cabang sebelum mundur lalu mencoba cabang lain. Itulah sebabnya program menampilkan log naik turun, seperti turun dari 1 ke 3 atau kembali dari 1 ke 3. Ini adalah proses backtracking yang menjadi ciri khas DFS. Selanjutnya kita lakukan rekonstruksi pad yang ada di baris 85 sampai 98. Setelah target ditemukan, program membuat pad dari root ke node target menggunakan parent. Caranya mulai dari node target, kemudian lihat parent-nya, node target, kemudian lihat parent-nya, terus lanjutkan hingga mencapai root. Kemudian balikkan urutan pad. Hasilnya adalah jalur lengkap pencarian. Selanjutnya ada fungsi main untuk mengetes kodenya. Ada di baris 100 sampai 123. Bagian ini berisi inisialisasi nilai-nilai node, membuat tree dengan add age, kemudian memanggil fungsi. Kita coba membuat tree DFS search ini 0 sampai 5 start node 0 target value atau mencari nilai 15 yang ada di node 5. Kemudian kita print garis, lalu kita lakukan mencoba mencari tree DFS search yang dimulai dari node 0, kemudian mencoba mencari nilai 99 yang tidak ada pada value. Kita coba running program kita. Nah, hasilnya adalah seperti berikut. Untuk pencarian node dengan nilai 15 ini adalah lognya. Nah, kemudian karena ada nilainya berarti ini ada log itunya. Nah, selanjutnya yang untuk mencari nilai 99, karena tidak ditemukan nilai 99 akan menghasilkan nilai seperti ini. Pada bagian selanjutnya kita akan menjelaskan source code dari BFS Research. Pertama-tama struktur kelas dan variabel yang ada pada baris 5 sampai 21. Program BFS memiliki struktur variabel yang sama seperti DFS, yaitu values adj visited parent. Konstruktor juga melakukan inisialisasi adjacency list serta visited dan
parent. Ini. Selanjutnya kita masuk ke metode addEdge yang ada pada baris 23 sampai 27. Sama seperti DFS, graph bersifat undirected, jadi kita buat kode ini adj.getU@v dan adj.getU.add_u. Selanjutnya kita masuk ke BFS search yang ada pada baris 29 sampai 64 ada di sini. Nah, ini BFS search. Inisialisasi awal kita reset visitor dan parent, kemudian membuat queue link list, menandai node awal visited ini, terus masukkan node awal ke dalam queue. Cara BFS bekerja yaitu BSF menggunakan struktur queue yang bersifat FIFO, first in first out, sehingga BFS bekerja melebar dari root ke level-level berikutnya. Perulangan utama BFS yaitu while node queue.isEmpty. Di dalamnya ambil elemen paling depan queue, inilah node yang sedang diproses. Kemudian cetak node tersebut, lalu cek apakah nilainya sama dengan target. Jika belum, masukkan semua tetangga yang belum visited ke queue. Masukkan tetangga ke queue, yaitu ini. BFS berbeda dengan DFS karena BFS mencari berdasarkan level, bukan kedalaman. BFS menjamin menemukan jalur terpendek atau shortest path pada graf tak berbobot. Urutan kunjungan BFS selalu lebih rapi dan berlapis-lapis. Selanjutnya kita masuk ke rekonstruksi path atau metode rekonstruk path yang ini ada di baris 66 sampai 80. Cara kerja metode ini sama dengan DFS, menggunakan array parent untuk menyusun kembali jalur yang ditemukan BFS. Karena BFS mencari berdasarkan level, path BFS selalu merupakan jalur dengan jumlah edge paling sedikit. Selanjutnya kita masuk ke main program untuk menjalankan BFS ini dan mengetes apakah kode yang kita buat berjalan. Main program ada di baris nomor 82 sampai 103. Tree dibuat pada baris ke 89 sampai 96. Ini kita buat. Sebelumnya kita menginisialisasi nilainya dulu. Kemudian BFS dipanggil 2 kali. Yang pertama ini untuk mencari nilai 15, dan yang kedua ini untuk mencari nilai 99, sama seperti di DFS. Jika kita running program ini, nah hasilnya adalah ini. BFS ada lognya, ini mencari dari nilai 15 mulai dari node 0. Nah ini setiap path yang dilalui. Nah setelah nilai ditemukan pada node 5, path terpendeknya adalah ini. Jika mencari nilai 99 mulai dari node 0. Nah, karena nilai 99 tidak ada, berarti akan muncul log nilai 99 tidak ditemukan. Ya, demikian penjelasan tentang dua algoritma pencarian pada tree, yaitu DFS yang bekerja secara mendalam atau depth first. Kemudian yang kedua ada BFS, yaitu yang bekerja secara melebar atau breadth first. Kedua algoritma tersebut diimplementasikan dalam dua program Java dengan struktur tree yang sama, tetapi cara penelusuran, urutan kunjungan, dan jalur yang ditemukan sangat berbeda. Semoga video penjelasan ini bisa membantu
kita semua memahami bagaimana DFS dan BFS bekerja, baik dari sisi konsep maupun implementasinya. Terima kasih sudah menonton.